nanti waktu rapat lewat Zoom, ya memang karena lewat Zoom itu kadang sinyalnya putus-putus, jadi kita belum bisa menerima penjelasan secara utuh. Kalau kita menerima penjelasan secara utuh, ketika kita diundang oleh Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Semarang, PBNU yang sekarang soal perhutanan sosial. Jadi singkat cerita saja, PBNU telah melakukan satu proses MOU dengan pihak Kementerian KLHK yang kemudian dilanjutkan dengan perjanjian kerja bersama. Ada tiga perjanjian kerja bersama ini. Yang pertama soal perhutanan sosial, yang kedua soal lingkungan, yang ketiga tadi diingatkan sama Ki Jamil itu soal kebencanaan. Jadi ada tiga yang sudah dikerjasamakan antara PBNU dan pihak KLHK. Jadi ada tiga dirjen yang sudah rencana tidak lanjut MOU tersebut. Nah, dan terus terang kami mendapat mandat dari Ketua Bidang Esra, Kebudayaan dan apa satunya lingkungan hidup. Jadi tiga. Nah, tiga-tiganya itu ditaruh di LPB. Jadi nanti mungkin saya bisa koordinasi langsung dengan orang tua saya yang di sini, Pak Suroso. Beliau kalau telepon saya itu pas waktu jam kantor, jadi ya diprotes saya lagi. Di telepon nggak diangkat ya, pas jam kantor begini. Nah, jadi di tiga itu harapan kami memang bisa ditindaklanjuti di level PBNU dan PCNU. Ya, dan itu kami dimandatkan untuk mensosialisasikan sampai level tersebut. Dan alhamdulillah lagi-lagi BWNU Jawa Tengah yang paling progresif untuk menyambut ini upaya yang sudah dilakukan proses kerja bersama ini. Dan harapan kita nanti apa-apa yang sudah dikerjakan selama ini di lapangan bisa dipercepat karena MOU ini. Sebulan lalu para bapak dan ibu pengurus PCNU 30 kabupaten di Jawa Tengah, sebulan lalu nggak sampai sebenarnya itu kami melakukan rapat di KLHK. Waktu itu di sela-sela acara pesona. Di acara pesona saya menemui Pak Sekjen, Pak Dirjen, Pak Bambang, Pak Dirjen PSKL, Pak Bambang, dan Pak Sesdirjen Gus Mahfud. Sebenarnya Pak Suroso keempat orang itu adalah anggota kita. Beliau itu adalah anggota LPP PBNU. Pak Sekjen, Pak Bambang, Pak Dirjen juga itu, Gus Mahfud juga. Jadi mereka semua adalah anggota LPP PBNU. Jadi saya atas nama sekretaris jadi memanfaatkan anggota harus ikut sekretaris mendiskusikan itu. Nah, jadi kami mendiskusikan bagaimana sosialisasi ini bisa dipercepat dan dipermasif. Dan alhamdulillah Pak Sekjen waktu itu merespon dan beliau gerak cepat, pokoknya yang nanti atas nama ada surat dari kami PBNU, jadi nanti teksnya silakan ada Mas Sole yang selama ini sudah terlibat di koordinator nasional, nanti langsung koordinasi dengan cabang dan lainnya bagaimana bisa langsung mendapatkan surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum PBNU untuk dimasukkan ke KLHK. Karena ini juga sudah keinginan Bu Menteri, harapannya setiap bulan nanti targetnya ada target jadi targetnya itu kalau bisa setiap bulan itu masuk usulan-usulan dari cabang-cabang
Jadi nanti soal teknis silakan Pak Surge, Pak Fadil ya, di bawah koordinasi Bu Suda untuk mempercepat ini semua. Dan tugas kami di PBNU adalah untuk tidak hanya mengkolekting ini, ya, tapi juga nanti segera kita koordinasi dengan pihak KLHK, termasuk mana-mana nanti data-data yang harus dikatakanlah kalau dikembalikan perbaikan-perbaikannya seperti apa. Jadi Pak Mahfud sebagai Sekjen juga mengawal ini. Jadi hari-hari beliau WA, mana mas yang sudah ditandatangani sama ketua umum, mana mas yang ditandatangani sama ketua umum. Jadi sering begitu. Jadi karena beliau juga ditanya terus sama Bu Menteri, sama Pak Sekjen. Jadi semoga sosialisasi dan saya kira ini sudah level koordinasi, Bu Suda, koordinasi hari ini ya, ini di Jawa Tengah bisa menjadi satu pelopor. Harapan kami sih dari PBNU nanti menyusul Jawa Tengah, Jawa Timur sama Jabar. Minggu depan saya ada koordinasi dengan PBNU di Jawa Barat. Harapannya untuk mempercepat apa yang sudah dibikin perjanjian kerjasama itu yang pertama. Nah, yang kedua ini sekaligus juga harapan dari Bu Alisa Wahid. Beliau juga berharap satu kegiatan ini bisa dirangkai dengan apa yang sudah kita bikin perjanjian kerjasama dengan pihak KLHK. Jadi ada 3 tadi itu. Ya. Yang satu tentu kita soal perhutanan sosial ini pasti. Yang kedua soal kebencanaan dan yang ketiga soal lingkungan. Nah, ketiga ini bagaimana nanti bisa kita elaborasi lebih jauh. Dan nanti saya juga akan koordinasi dengan dirjen-dirjen yang membawai UBP, nanti juga akan saya sosialisasikan apa yang sudah terjadi di sini. Harapannya nanti bisa kita lebih teknis. Ini juga mumpung bulan akhir tahun, biasanya akhir tahun ini pihak-pihak kementerian dan lembaga ini orangnya kelauman biasanya. Artinya banyak kegiatan gitu ya, biasanya begitu. Apalagi ada tahun-tahun politik begini, nah itu sudah pasti lah. Nah, semoga koordinasi kita bisa kita tidak lanjuti hingga di level teknis. Tidak ada kerjasama antara PBNU dengan Dirjen Perhutanan Sosial, khususnya terkait beberapa hal, yaitu akses sekolah, pengembangan usaha, dan program perhutanan sosial menjadi salah satu program penting di KLHK, dan program ini bertujuan adalah untuk memberikan akses sekolah kepada masyarakat di dalam memanfaatkan lahan untuk peningkatan ekonomi masyarakat melalui skema-skema antara lain KKM, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemudian dan kemitraan kehutanan. Dan ini diberikan selama 35 tahun kepada masyarakat, kelompok masyarakat di kawasan hutan, di sekitar kawasan hutan dan yang sudah memanfaatkan hutan. Tujuannya apa? Tujuannya ada 2. Yang satu agar ekonomi masyarakat bisa meningkat, yang kedua agar kondisi iklim hutan bisa terjaga. Kami melihat bahwa NU mempunyai peran yang sangat besar. Karena apa? Karena NU punya jamaah yang begitu besar juga yang ada di desa-desa di kawasan sekitar hutan. Oleh karena itu, melalui kerjasama dengan NU ini, kami berharap ada akses sekolah kepada kawan-kawan di NU yang berada di sekitar kawasan hutan, khususnya di Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan daerah lainnya. Untuk di Jawa, kita mempunyai 920.000 hektar akses sekolah kawasan hutan kepada masyarakat, dan ini yang terbesar ada di Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
Saya kira kesempatan ini bisa kita lakukan sama-sama bersama warga NU. Dan pada kesempatan ini juga kami sudah menugaskan Kepala Balai ini Bus Chandra untuk hadir langsung sekaligus memandu kawan-kawan untuk memberikan pendampingan kepada kawan-kawan NU sehingga nanti langsung bisa mengajukan usulan akses sekolah. Dalam waktu terdekat juga kami akan menyerahkan sebetulnya SK Perhutanan Sosial di Jakarta di dalam waktu dekat. Dan kami sudah melihat ada sebagian kawan-kawan itu yang sudah kita fasilitasi bersama untuk mendapatkan akses sekolah ini Jawa Timur dan sebagian Jawa Barat. Oleh karena itu pada kesempatan ini Jawa Tengah agar kesempatan ini digunakan juga nantinya kawan-kawan itu di Jawa Tengah juga bisa mengajukan untuk akses sekolah ini. Harapan kita semua adalah nanti bersama-sama itu kita akan bangun bersama-sama ekonomi masyarakat dalam ini agar membantu kami juga ke depan kawasan Dunia Citra juga akan semakin baik. Mungkin itu beberapa hal besar yang bisa kami sampaikan dan mari kita sama-sama antara KLHK dengan ini segera terus kita tindak lanjuti ya besar ya sehingga nanti kawan-kawan di NU bisa menerima akses sekolah perhutanan sosial ini terus meningkat dari waktu ke waktu. Demikian dari saya, mohon maaf ini karena kondisi lagi di stasiun kereta api jadi agak terganggu dan nanti kawan kami akan mendampingi karena kami punya balai di Jawa di Jogja dan saya bermohon kawan-kawan itu juga bisa langsung menggunakan akses ini bersama kawan-kawan kami yang di Jogja dan Yogyakarta. Demikian, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saat di Semarang kita lakukan sosialisasi di tingkat provinsi, saya ketemu dengan Pak Gusuda, Sekretaris NU, dan alhamdulillah saya berjanji silaturahmi sowan ke sini ke PWNU dan ternyata Allah mengabulkan bukan hanya dengan pengurus PWNU tetapi termasuk dengan ketua-ketua PCNU yang pengurus PCNU di seluruh Jawa Tengah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Penggajah alam semesta. Sehingga alhamdulillah barakallah pada sore ini kita semua bisa bersilaturahmi bermuajahah sehingga insyaallah akan mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para kiai, para sepuh dan pengurus PWNU Jawa Tengah, mungkin kata pepatah tak kenal maka taruh ya. Terus ya, kalau nggak kenal harus taruh dulu kayaknya, perkenalan dulu. Jadi pertama saya akan kenalan, saya ini putra Jawa Tengah asli loh. Asal saya dari Portugal, antara Purwokerto dan Tegal. Cilacap Pak, saya Cilacap, Putih Cilacap. Boleh, saya Majenang, Cilacap. Dan saya lahir dari lingkungan NU juga Pak. Di sana ada pesantren, ada dua pesantren besar di Cigaru, mungkin tahu ya. Di sana ada Pak Kiai Sofyan Sauri di sana ya, di jalan salah satu jalan di sana ada pondok pesantren itu juga ya. Nah saya berasal dari sana Bapak. Saya lahir, tumpah darah saya di sana. Bapak saya, ibu saya, kakek, ibu saya, insya Allah juga darahnya NU. Bukan darah biru Pak, yang darahnya itu ya Pak ya. Insya Allah, jadi kalau urusan lahir batin saya NU Pak. Insya Allah, cuman nggak punya kartu aja Pak. Jadi saya pikir ini berkah, ini bukan kebetulan Pak. Ini keputusan Gusti Allah, ini skenario dari Gusti Allah. Kebetulan kami ditugaskan untuk mendapatkan amanah sekaligus ujian untuk menjadi Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan wilayah Jawa Pak. Jadi wilayah kerja saya mulai dari ujung timur Pulau Madura
ujung timur daerah apa namanya itu Taman Nasional Alas Purwo ya, sampai ke ujung barat ujung kulon Merak, ujung kulon dan sekitarnya daerah Banten. Nah ini tentunya sebuah amanah sekaligus juga sebuah cobaan sebenarnya Bapak, karena saya mengingat bahwa Wali Songo dulu menyebarkan Islam di Jawa gitu. Nah saatnya barangkali momentum ini Bapak, sekarang sejarah baru akan kita ukir Pak. Dulu hutan ini dikelola mulai dari zaman Belanda sampai dengan saat ini, itu hutan lindung dan hutan produksi itu dikelola oleh Darum Perhutani di bawah. Nah sekarang dikembalikan kepada negara, salah satunya untuk tujuan menata hutan Jawa yang kondisinya kurang lebih sudah mulai kurang baik Bapak, sehingga kebijakan pemerintah itu mengembalikan kawasan hutan Jawa kepada pemerintah, dan salah satu tujuan terbesarnya adalah untuk kemaslahatan umat Bapak. Jadi saat ini ada peradaban sesuai dengan judulnya ini apa? Dusonde mana nih? Jadi betul, begitu saya baca judul kegiatan hari ini, sosialisasi apa namanya perhutanan sosial untuk masyarakat apa nih? Untuk masyarakat Jawa Tengah, kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga peradaban Bapak. Dewa Pak Kiai, ini mungkin awal dari kami bahwa momentum ini betul-betul sejarah baru buat Pulau Jawa ini, terutama Jawa Tengah. Dulu untuk kita, Orang Kiai, Wali Songo itu membuka dengan babat alas Pak, babat tanah Jawa, menyebarkan pesantren-pesantren NU pertama itu berasal dari pinggir hutan Pak. Dan peradaban itu, peradaban Islam juga dimulai dari pinggir hutan. Dan saat ini sekarang ya Bapak Ibu sekalian, kawasan hutan 900 juta hektar itu akan kemudian dikembalikan kepada masyarakat ya dalam bentuk proses kelola perhutanan sosial. Saya pikir ini kita akan mengawali peradaban yang baru. Memulai peradaban yang baru saya pikir harus dengan cara-cara yang baik, dengan kita mengangkat budaya-budaya, mengangkat juga cara-cara yang baik. Nah, untuk itu hari ini Bapak Ibu sekalian, para pengurus PWNU dan PCNU, kami akan kurang lebih mendapatkan mandat dari Pak Mahfud, Pak Gus Mahfud. Kami pertama tujuan kami ke sini yang pertama adalah bersilaturahmi soal mohon doanya kepada bapak-bapak tokoh NU, para kiai, para gus. Ini mudah-mudahan kami bisa menjalankan amanah ini dengan baik Bapak. Tentunya kami tidak akan bisa bekerja tanpa dukungan seluruh umat NU di Jawa ini. Untuk itu barangkali nanti kami akan memulainya dengan sosialisasi Bapak. Seperti apa sih barangnya itu perhutanan sosial? Barangkali walaupun di tingkat provinsi kami sudah sosialisasi, maka hari ini kami akan coba sampaikan kira-kira perhutanan sosial terutama di Jawa Tengah kondisinya seperti apa, dan bagaimana nanti umat NU ini bisa berperan serta aktif Bapak, menjadi bagian terbesar yang akan mendapatkan akses dan manfaat dari program ini. Kami paham Pak, NU ini masanya sangat luar biasa terutama di Jawa, apalagi di Jawa Tengah Bapak. Saya pikir masyarakat di pinggir hutan, para petani di kawasan hutan, pesantren-pesantren di sekitar kawasan hutan, tapi semuanya adalah warga NU. Sehingga mau nggak mau, suka nggak suka ya, yang berinteraksi langsung adalah masyarakat NU. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Apakah ini mohon izin nanti pembawa acara, apakah kami langsung sosialisasi ataukah ada Sacet lawan gitu. Keburu asal sedikit. Sudah mungkin sudah. Wes. Izin Gus. Ini baru ketemu langsung nih Gus. Jadi Pak Luhya, ini saya tugaskan Pak Luhya ternyata Pak. Saya tadi dapat tugas, saya nyampaikan ke Pak Dirjen, Pak Sekjen, Pak Mahfud.
Saya bilang saya pengen banget hadir di PWNU Jawa Tengah. Dan sudah Pak Nur, tadi Pak Sarata yang tadi Pak ikut sebentar di Brawijaya. Begitu Bapak sudah ikut sebentar, menyaksikan Bapak langsung berangkat. Saya langsung berangkat Pak, ternyata terlambat setengah jam, mohon maaf Pak. Alhamdulillah masih berkesempatan. Ini saya menugaskan Pak Ruhiat. Ini saya perkenalkan dulu Pak Ruhiat. Ini adalah Kepala Seksi Wilayah 1 yang menangani 3 provinsi Pak, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY. Jadi nanti hal-hal teknis akan berhubungan dengan Pak Ruhiat ini Pak Kiai. Kemudian saya juga bawa kepala tata usaha saya, ada Pak Ferry di sana di belakang. Ini orang Purwokerto juga nih ternyata. Kepala TU saya juga orang Purwokerto, jadi banyak orang Jawa Tengah di sini. Nah, kami juga bawa tim teknis juga. Tadinya Pak Ruhiat yang saya minta untuk memaparkan ini ucapan ini, tapi mungkin saya akan jadi langsung ini Pak Ruhiat ini. Nanti kalau ada hal teknis barangkali Pak Ruhiat bisa bantu. Mohon izin Pak Kiai, terus saya berdiri ya Pak Kiai ini supaya lebih jelas penampakannya. Baik, nyuwun sewu izin berdiri ya Bapak Ibu sekalian ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati para kiai, Bapak Ibu sepuh dan para petinggi sepuh, kami akan menyampaikan kira-kira seperti apa itu pengelolaan perhutanan sosial di kawasan hutan dengan pengelolaan khusus. Lanjut. Jadi ada 3 hal penting, 3 poin penting yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana regulasi perhutanan sosial di wilayah Jawa. Tentunya nanti akan mengerucut ke wilayah Jawa Tengah ya Pak, Bapak Ibu sekalian. Nanti ke wilayah PCU-nya juga akan mengerucut nanti. Oh di Cilacap seperti apa, di Banyumas seperti apa dan sebagainya. Nanti kita lihat datanya. Kemudian bagaimana perkembangannya dan sebagainya. Baik, lanjut Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian. Perhutanan sosial ini adalah kebijakan yang luar biasa. Ini adalah kebijakan program merupakan program prioritas nasional Bapak. Jadi program prioritas nasional ini juga mendapatkan keistimewaan yang luar biasa dari Pak Presiden kita Pak Jokowi. Nah program perhutanan sosial ini belum lama Pak sebenarnya. Itu kurang lebih baru 8 tahun atau 7 tahun yang lalu diintensifkan, yaitu mulai tahun 2016. Jadi kurang lebih 7 sampai 8 tahun Bapak. Ini tapi perhatian Pak Presiden dan pemerintah sampai dengan saat ini luar biasa Bapak. Jadi yang dikeluarkan oleh perhutanan sosial, program perhutanan sosial ini Pak, kepada masyarakat itu bukan sertifikat Bapak, seperti sertifikat tanah. Tapi bentuknya adalah SK pengelolaan, surat keputusan menteri untuk memberikan hak kelola kepada Bapak Ibu sekalian para petani, para penggarap di sekitar kawasan hutan selama 35 tahun plus 1 kali perpanjangan. Artinya 70 tahun Bapak Ibu sekalian. Kalau 70 tahun kira-kira 3 generasi Pak. Umur saya sekarang 45 tahun Pak. Tambah 70 berarti 115 kayaknya sudah nggak ada Pak. Ya, kalau alam sudah sepertinya sudah terlalu tua kalau ada. Maka saya sudah punya anak dan anak saya sudah punya anak lagi cucu kira-kira. Artinya 3 generasi ini bisa dimanfaatkan. Ini kesempatan yang luar biasa dan program ini menjadi program prioritas nasional. Bahkan SK itu tidak boleh dibagikan sebelum Pak Presiden membagikannya. Jadi yang berhak membagikan SK itu, SK perhutanan sosial adalah Pak Presiden langsung. Itu menandakan bahwa program ini memang program yang prioritas dan mendapat perhatian penting dari pemerintah. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan perkembangannya, regulasi tentang perhutanan sosial itu berkembang terus Pak. Undang-Undang 11 tentang Cipta Kerja ini menguatkan program perhutanan sosial. Kemudian turunannya ada PP 23. PP 23 tentang penyelenggaraan kehutanan. Di situ disebutkan ada perhutanan sosial dan ada kawasan hutan dengan pengelolaan khusus di Jawa.
Ini yang kemudian menyebabkan Balai Perhutanan Sosial di Pulau Jawa ini berdiri Bapak, karena mandat dari PP ini. PP ini mengatur Bapak, kawasan perhutani yang sejak zaman Belanda dulu onder Nemo itu kurang lebih luasnya itu kurang lebih luasnya 2,4 juta hektar. Ya, 2,4 juta hektar itu 1,1 juta hektar dikembalikan ke pemerintah dan 922.000 hektar itu diperuntukkan untuk program perhutanan sosial. Akhirnya diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses kelola. Artinya setengahnya kawasan hutan Jawa Bapak ini akan dikelola oleh masyarakat. Ini saya pikir luar biasa kebijakan ini, dan ini adalah mengawali sejarah yang baru Bapak. Nah total luasnya Bapak Ibu sekalian itu adalah 1,1 juta hektar seperti yang di sana Bapak Ibu sekalian. Dan ini ada 6 tujuan ya Pak ya, 6 kepentingan dan 6 peruntukan. Yang pertama adalah peruntukannya untuk perhutanan sosial, yang kedua pengukuhan kawasan hutan, yang ketiga adalah penggunaan kawasan hutan, yang keempat rehabilitasi hutan, perlindungan hutan dan jasa lingkungan. Dan yang paling luas adalah perhutanan sosial Bapak. Totalnya adalah 922.769. Dan Jawa Tengah total luasnya adalah 160.238.000 hektar. Artinya ini nggak main-main Bapak, 160.000 itu luas sekali. Nah, lanjut. Ya, dan Bapak Ibu sekalian, sebelum PP 23 kemudian Peraturan Menteri Nomor 4 tahun 2023 tentang pengelolaan perhutanan sosial di Jawa ini, di KDPK, itu sudah ada perhutanan sosial yang diberikan kepada masyarakat sekitar Jawa ini Pak, termasuk di dalamnya Jawa Tengah. Namun dulu skemanya berbeda. Dulu merupakan kerjasama dengan Jalur Perhutani Bapak. Tetapi sekarang ini akan secara sepenuhnya yang masuk di dalam kawasan KDPK itu dikelola oleh masyarakat, yaitu melalui skema hutan desa, AKM, hutan kemasyarakatan, juga termasuk di dalamnya adalah hutan tanaman rakyat Bapak. Nah, skema-skema ini tidak lain tidak bukan sesuai dengan pengertian perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Jadi Bapak Ibu sekalian, program perhutanan sosial ini harus jelas, clear subjek dan objeknya, harus tepat sasaran dan tepat guna Bapak, tepat manfaat. Artinya pemerintah memberikan program ini kepada masyarakat itu memang ditujukan untuk betul-betul masyarakat yang ada di dalam dan sekitar hutan, masyarakat yang betul-betul tergantung terhadap hidupnya tergantung terhadap kawasan hutan. Nah, Jawa Tengah ini luar biasa Ibu, selain Jawa Tengah termasuk yang sangat luar biasa tergantungannya terhadap kawasan hutan. Untuk Jawa Timur dan Jawa Barat termasuk juga Banten. Nah, lanjut Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk di Jawa ini, Bapak Ibu sekalian, ini jangka waktu pengelolaannya pada saat masyarakat sudah mendapatkan SK persetujuan perhutanan sosial itu paling lama 35 tahun Bapak plus perpanjangan. Artinya kalau masyarakat melaksanakan 35 tahun dengan baik sesuai dengan hak kewajibannya, maka akan boleh diperpanjang 1 kali. Tadi yang saya sampaikan itu masa kelolanya itu bisa sampai 70 tahun. Artinya masa kelolanya itu jauh lebih panjang daripada hajiku Bapak. Artinya ini luar biasa, kesempatan yang luar biasa yang diberikan kepada masyarakat. Dan kemudian untuk di Jawa dia punya aturan khusus Bapak. Jadi luas masing-masing kelompok tani hutan. Jadi ini diberikan kepada komunal Bapak. Jadi masyarakat diharapkan membentuk kelompok-kelompok. Di sini ada
yang sudah berpengalaman berkecimpung bertahun-tahun ini. Ada Gus Sonde ini, Gus Sonde ini. Kita berikan applause buat beliau ini. Bapak Ibu sekalian, saya pikir kegiatan ini juga salah satunya beliau yang menggagas ya. Saya pikir untuk di Jawa ini Bapak Ibu sekalian, luas maksimal itu satu kelompok 1000 hektar Bapak. Ada Pak yang punya tanah 1000 hektar? Bapak? Saya pikir tanah desa saja jarang yang nyampe 1000 hektar ya Bapak ya. Tanah bengkok, tanah apa segala macam. Ini maksimal bisa 1000 hektar satu kelompok Bapak. Satu kelompok, satu SK maksimal 1000 hektar. Kita bisa bentuknya HKM, HD atau HTR. Nah, per kakak, per kepala keluarga Bapak yang menggarapnya itu maksimal 2 hektar. Tidak boleh lebih dari 2 hektar. Karena untuk pemerataan dan keadilan kurang lebih seperti itu. Tetapi di Pulau Jawa ini rata-rata kepemilikan lahan garapan itu rata-rata seperempat Pak. Seperempat hektar atau 2.500 meter persegi. Jadi kalau dapat 2 hektar luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kemudian masyarakat tempat yang sudah mengelola kawasan hutan setidaknya 5 tahun. Artinya Bapak Ibu sekalian, yang kita berikan itu betul-betul kepada masyarakat yang sudah menggarap, bukan kepada masyarakat yang menyewa. Misalnya garapannya di daerah Pati, Jawa Tengah, di Regaloh misalnya ya Pak ya, di Kecamatan Regaloh, di hutan itu. Masyarakatnya ada di desa sekitar situ. Ternyata setelah kita cek, kita validasi, ternyata orang Rembang, orang kota, itu nggak bisa Pak. Harus betul-betul masyarakat yang sudah menggarap. Minimal 5 tahun mereka sudah menggarap secara turun-temurun. Artinya secara kesejarahan, pemerintah betul-betul akan memberikan memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan lahan, untuk kemudian mata pencariannya bisa terjadi secara hukum, kemudian secara ekonomi tidak berkembang bahkan ke depannya. Dan ini menjadi bagian yang penting untuk kami sosialisasikan kepada NU Bapak. Lanjut. Ya, ini prinsip-prinsip peraturan menteri LHK nomor 4. Saya pikir ini nanti bisa kita baca sama-sama. Lanjut. Nah, ini barangkali Bapak Ibu sekalian alat KDPK untuk kepentingan perhutanan sosial. Jadi Jawa Timur 455.000 lingkungan terbesar Bapak. Memang dari sononya memang Jawa Timur area kawasan hutan yang dikelola perhutani juga memang sangat besar. Ini ada 455.000, Jawa Tengah ada 160.000 lebih, kemudian Jawa Barat ada 269.000 dan Banten ada 37.000 Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, sebelumnya balik. Nah ini yang Bapak dan Ibu sekalian perlu saya sampaikan Bapak. Jadi wilayah kerja kami Bapak Ibu sekalian di area KDPK ini ada 84 kabupaten. 84 kabupaten di Jawa Tengah itu 30 kabupaten. Dan itu masuk kategori PCNU tadi ya Pak ya, 30 kabupaten itu. Nah, untuk Jawa Barat 18 kabupaten, Banten ada 6 kabupaten. Jadi kami itu harus melayani masyarakat di 84 kabupaten. Ini belum termasuk Jogja Bapak. Kalau ditambah Jogja berarti tambah 4 lah kira-kira yang sudah ada. Jadi kurang lebih ada 88 kabupaten. Kemudian kecamatannya ada hampir 1.000 Bapak, 937. Desanya ada 4.195 desa. Kalau setiap hari Pak, saya kepala balai mengunjungi satu desa, ketemu kepala desanya, ketemu masyarakatnya, kurang lebih 13 tahun sampai 15 tahun saya baru selesai Bapak. Itu 350 hari kalau saya tidak ada liburnya. Saya keliling satu desa-desa seluruh Jawa ini ada 4.195, maka butuh waktu 13 sampai 15 tahun. Ya sudah pensiun Bapak. Insya Allah saya sudah pensiun. Ini kenapa perlu saya sampaikan Bapak? Kemarin saya fasilitasi 18 kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur, termasuk Rembang dan sekitarnya juga kami fasilitasi. Begitu saya fasilitasi di Jawa Timur, Jawa Tengah ada Jawa Tengah termasuk yang kita fasilitasi. Jawa Barat teriak Bapak, kapan Pak saya fasilitasi sudah dapat SK. Saya lari ke Jawa Barat, Banten teriak Pak, saya mau. Saya pengen cepat-cepat diprioritaskan di fasilitasi. Artinya Bapak Ibu sekalian, kami ini penuh dengan keterbatasan, sehingga untuk menjangkau 84 kabupaten, hampir 1.000 kecamatan dan 4.000 lebih desa,
kami nggak mungkin kerja sendiri Bapak. Dan lembaga yang paling kuat dan paling besar di Jawa ini adalah NU Bapak. Maka dari itu kami mohon Bapak Ibu sekalian, kita bisa bersama-sama bekerja sama Bapak, kerja bareng untuk kemaslahatan umat. Untuk itu saya sangat bersyukur bisa berdiri sekarang saat ini Pak Kiai. Insya Allah tidak lain tidak bukan Bapak mata-mata untuk tujuan kemaslahatan umat, dan saya yakin NU akan sangat konsisten membawa pesan-pesan dan implementasi yang baik untuk bagaimana mengoptimalkan program prioritas nasional ini dalam bentuk perusahaan sosial. Dan program ini Bapak Ibu sekalian bukan program langitan yang awang-awang Pak. Ini program kelihatan. Begitu diproses, targetnya jelas, masyarakatnya jelas, nanti SK-nya ada keluar, masyarakat langsung bisa mendapatkan akses seperti yang disampaikan Gus Mahfud Pak. Setelah itu masyarakat bisa dengan tenang menggarap. Setelah itu akan ada namanya pendampingan. Itu meningkatkan, pertama adalah kelola kelembagaannya Bapak. Bagaimana kelembagaan masyarakat kelompok itu ditingkatkan Pak. Dari kelompok usaha. Kelompok usaha kita tingkatkan lagi dari koperasi. Punya badan hukum dan badan usaha. Setelah itu kita bantu sama-sama terkait dengan permodalannya. Bagaimana permodalan masyarakat, pemasarannya dan sebagainya. Dan itu semuanya didukung oleh seluruh pihak sekarang Bapak. Dan kami sebagai Balai PSKN Jawa, kalau berdiri sendiri nggak akan mampu Bapak. Dengan uhuah, dengan persatuan, dengan kerja bareng, kerjasama dengan khususnya NU, saya pikir beban kerja kita, amanah ini bisa dijalankan dengan baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, lanjut. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, dengan adanya kebijakan tersebut akan ada dua hal penting Bapak. Yang pertama adalah bagi masyarakat NU terutama atau masyarakat di Jawa Tengah ini yang sudah memiliki persetujuan PS sebelumnya dalam bentuk IPHPS dan Kulin KK, maka akan ditransformasi. Jadi akan dirubah, ditransformasi, padanya aja Pak yang berubah Pak. Yang dulunya Kulin KK atau IPHPS, dia akan berubah menjadi HKM, hutan kemasyarakatan, hutan desa atau hutan tanah sosial. Sedangkan yang belum memiliki persetujuan PS masyarakat, kami akan hadir bersama nanti perwakilan PPNU atau PWNU langsung turun ke masyarakat, kita bantu masyarakat Bapak Ibu sekalian. Setuju apa Bapak ini? Jadi nanti kita bareng-bareng Bapak. Ini nanti Gus ini para Gus sebenarnya. Nanti ada komandan lapangannya nih, Gus Sode. Kita akan bareng-bareng dengan yang hadir sekarang PCNU. Mari kita kawal Bapak. Kita pastikan masyarakat NU di pinggir kawasan hutan akan mendapatkan akses kelola dengan baik. Jadi kita akan kita akan identifikasi sama-sama. Nanti kita akan data. Nanti pada saatnya kita akan turun sesuai dengan amanah dari Pak Mahfud, Pak Mahfud. Nanti kami akan turun bersama kawan-kawan di wilayah. Kita akan turun untuk memfasilitasi masyarakat. Saya pikir masyarakat akan bahagia itu Bapak, dan kita apa yang kita lakukan saya pikir punya nilai ibadah yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Nah lanjut Bapak Ibu sekalian, ini ada banyak tahapan. Ada banyak tahapan menuju proses keluarnya persetujuan PS atau SKPS tadi. Tapi ini semuanya sebenarnya sedang kita jalankan Bapak. Pertama adalah sosialisasi KHDPK di level provinsi, itu sudah kita jalankan 3 minggu yang lalu Bapak Ibu sekalian. Dan sekarang kita sudah mulai jalankan sosialisasi di level tapak, artinya sudah di level teknis Bapak. Kami sudah hadir di PWNU Jawa Tengah, ada perwakilan PCNU, kami sudah hadir, kita sudah sosialisasikan. Secara teknis kami akan sosialisasi kembali di kabupaten-kabupaten Bapak Ibu sekalian, melalui kewilayahan, tentunya dengan teman-teman di PCNU juga. Sudah kami di PCNU. Harapannya pada saat kita hadir di kabupaten-kabupaten, PCNU juga hadir di sana. Dan kalau saya sekarang sudah hadir dan ketemu Bapak Ibu sekalian, para tokoh semua, kalau kemudian kami datang ke masyarakat di sana, kalau Bapak nggak datang ya berarti ada yang kurang nantinya. Ya, nanti kita silakan teman-teman. Ya.
Siap. Lanjut. Harusnya saya pakai sarung ya Pak ya. Tapi harus pakai celana. Lanjut. Nah, lanjut. Bapak Ibu sekalian, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang kemudian nanti akan turun tentunya ke masyarakat, ke umat-umat NU di daerah, di sekitar hutan. Mohon disampaikan ada hal-hal untuk menjalankan sebuah kebijakan, tentunya ada hak, kewajiban dan juga ada larangannya. Ini titip saya ke Bapak Ibu sekalian. Ini tolong disampaikan supaya masyarakat tidak tersesat, tidak mengambil jalan yang salah sehingga akan berurusan dengan hukum. Ini karena yang kita kerjakan adalah kawasan hutan negara dan di situ ada aset negara. Jadi ada hal-hal yang tidak diperbolehkan kurang lebih, tetapi lebih banyak yang diperbolehkan daripada yang tidak diperbolehkan sebenarnya. Nah, ini catatan saja sebagai early warning system kepada masyarakat semuanya. Yang pertama, haknya Bapak. Ini hak yang akan diberikan kepada masyarakat. Satu, perlindungan hukum. Artinya masyarakat punya SK perhutanan sosial, bukan sertifikat ya Pak. Bukan sertifikat hak milik tanah itu, SHM, bukan. Ini adalah SK dari Menteri untuk pengelolaan kawasan hutan, akses kelola perhutanan sosial. Itu akan mendapatkan perlindungan hukum. Artinya Bapak Ibu sekalian pada saat sudah mendapatkan SK, itu akan mendapatkan perlindungan hukum. Ya, SK definitif. Kemudian yang kedua, mengelola dan memanfaatkan hutan. Jadi masyarakat, Bapak Ibu sekalian, itu nanti boleh menanam, misalnya di situ ada tanaman musiman, jagung, padi gogo, kopi, empon-empon, segala macam itu boleh Bu. Tetapi ditanamnya dengan pola agroforestry. Karena ini perhutanan sosial, bukan kebun sosial. Kita kan tujuannya tadi Pak, ada 2 pilar penting, 3 pilar penting program perhutanan sosial ini ada. Satu, untuk memulihkan hutan Jawa Pak, untuk peradaban kita ke depan, anak cucu kita. Yang kedua, untuk kesejahteraan masyarakat, kemajuan masyarakat. Yang ketiga, tadi Pak, untuk kepentingan sosial dan budaya. Artinya 3 peran ini tidak boleh ada yang ditinggalkan Bapak. Kalau perhutanan sosial kemudian datang ternyata membawa musibah, maka menurut saya lebih baik dicabut keberadaannya. Karena pemerintah, saya pikir kita semuanya mengurusi perhutanan sosial, harapannya kan mendapatkan manfaat ya Bapak Ibu sekalian ya, bukan mendapatkan mudorot, lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Sehingga kalau banyak mudorotnya, mohon maaf, masyarakat NU nih, saya datang memfasilitasi, ternyata berantem Pak, desa ini berantem rebutan lahan. Oh ini penggarap saya, ini dampingan saya, ini dampinganmu dan segala macam. Terus arealnya saling klaim, ini areal saya, ini areal kamu. Nah rebutan, kemudian kita fasilitasi, kemudian mereka tetap berebut, egoismenya keluar, serakahnya keluar, itu insya Allah akan kami tinggalkan Bapak. Karena ada 4.195 desa yang menunggu saya. Ya, saya zolim kalau saya ngurusin orang yang gak beradab, ya, orang yang gak mau rukun, gak mau guyup, kemudian saya ngurusin berhari-hari, berbulan-bulan, tetapi saya sedang didukung oleh 4.900 lebih desa yang lain. Artinya disinilah peran PCNU Bapak, para pendamping dari NU, bagaimana mengguyur rukunkan masyarakat, budaya-budaya kita gotong royong, guyur rukun itu dibina Pak di tingkat masyarakat, sehingga pada saat kami datang untuk fasilitasi itu posisinya sudah kuat Bapak, sehingga prosesnya cepat, lebih cepat dan masyarakat akan segera mendapatkan akses kelola. Kemudian manfaat dari sumber genetis, mengembangkan ekonomi produktif, pendampingan dan penyelesaian konflik, pendampingan kemitraan, kemudian pendampingan penyusunan rencana kelola dan perlakuan yang adil. Artinya masyarakat akan mendapat banyak hak Bapak di sana, dan tidak hanya mendapatkan SK, tetapi setelah dapat SK juga kita bina. Ada yang namanya kelola kelembagaan, ada yang namanya kelola kawasan, ada yang namanya kelola usaha. Itu masyarakat akan kita dampingi bareng-bareng dengan tentunya dengan NU, bareng-bareng kita akan dampingi Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Ini kewajibannya. Jadi kewajiban masyarakat yang mendapatkan
izin atau persetujuan PS. Satu, pengelolaan hutan secara lestari. Nggak boleh main tebang sembarangan, nggak boleh main, mohon maaf, pakai alat berat. Ternyata izin perhutanan sosialnya malah dipakai untuk bangun perumahan, mohon maaf. Ini melanggar aturan. Bukit tadinya bukit penuh dengan hutan digali, kemudian bikin perumahan, ya kayak gitu caranya. Ada aturan-aturan mainnya. Nggak boleh, harus memanfaatkan secara lestari. Menjaga hutan dari kerusakan dan pencemaran. Artinya program perhutanan sosial ini tadi 3 pilar tadi, manfaat kelestarian untuk manfaat ekonomi masyarakat dan juga sosial budaya. Artinya 3 pilar ini nggak boleh ada yang ditinggalkan. Salah satunya ukurannya adalah kewajibannya masyarakat menjaga hutannya dan menangani kembali areal-areal yang rusak. Secara teknis nanti kami bina Pak, mana yang boleh, mana harusnya begini, begitu. Penataan arealnya, ini bloknya boleh dimanfaatkan, ini harus mana air harus ditanami dan sebagainya. Nanti kita akan bina masyarakat, ada aturan teknisnya, kebijakan teknisnya. Kemudian menyusun menjaga hutan, memberi tanda batas. Area yang diberikan izin itu nanti diberikan tanda batas. Tanda batas luar misalnya 1000 hektar itu dikasih batas Pak, supaya jangan overlap. Itu juga nanti kita fasilitasi tanda batasnya. Kemudian kan ada penggarapnya 1000 hektar, penggarapnya ternyata 1.500 orang. Nanti ada namanya penandaan batas andil. Jadi masing-masing andil garapan punya Pak Ahmad, punya Pak Romi, punya Pak Sode, itu nanti dibatasin Pak. Dan itu nanti akan ada berita acaranya semuanya. Itu untuk memperkuat pengelolaan di dalam areal PS-nya, sehingga tidak ada benturan-benturan di belakang hari. Kemudian penanaman dan pemeliharaan, artinya masyarakat juga punya kewajiban untuk menanami kembali, tentunya dengan cara-cara yang baik, Bapak Ibu sekalian. Kemudian membayar PNBP. Jadi kalau dulu di PAPS itu ada namanya bayar pajak ya Pak. Kalau nanti di PS tidak ada, kepemahaman saya, sependek pemahaman saya, aturan yang ada, tidak ada namanya pajak. Yang ada PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Itu pun berlaku pada saat masyarakat sudah memproduksi komoditasnya. Misalnya kopi, mereka sudah panen kopi 1 bulan, 1 tahun 2 kali panen. Totalnya berapa ton, harganya berapa, nanti dia harus bayar PNBP ke negara Pak, bukan ke saya, tapi ke negara, bukan bayar ke NU, tapi ke negara langsung, ke rekening negara. Dan itu aturannya clear, bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan masyarakat nanti akan jadi gadis namanya, tenaga teknis, di mana masyarakat yang hitung sendiri, mengukur sendiri, bayar sendiri, pertanggungjawabkan sendiri. Ya, artinya masyarakat juga punya peran untuk mensejahterakan bangsa ini, bukan hanya masyarakat di kelompoknya dia saja. Dengan menyumbangkan PNBP ini berarti mereka masyarakat NU nantinya yang sudah mendapatkan PS juga menyumbang untuk pembangunan negara ini. Tapi ini luar biasa nanti ke depannya. Kemudian melakukan penataan hasil hutan dan melaksanakan perlindungan hutan. Jadi kalau ada kebakaran hutan dan segala macam, nanti nggak usah kami di pegawai kehutanan yang sendirian, tetapi nanti masyarakat juga pasti akan berbondong-bondong akan menyelamatkan, melakukan kegiatan perlindungan hutan. Lanjut. Ini pemegang persetujuan larangan-larangannya Bapak. Jadi larangan-larangan ini menyangkut dengan bagaimana tadi pemindah tanganan persetujuan. Jadi persetujuan ini nggak boleh dipindah tangankan sembarangan Bapak, karena ini SK Menteri. Misalnya Nusewu, saya dapat SK PS 1000 hektar. Ini saya nggak punya duit nih, anak mau sekolah nih, saya jual aja SK-nya Pak ke kelompok sebelah. Itu nggak boleh Pak. Masalah hukum itu nanti. Karena menjual SK itu, memindah tanganan SK itu kan berserta dengan subjek dan objeknya, itu nggak boleh. Kemudian kedua, menanam kelapa sawit. Tapi di Jawa jarang lah yang menanam kelapa sawit di Bapak ini, kecuali di Jawa Barat sebagian ada. Kemudian menggunakan mengagungkan area PS. SKPS itu nggak boleh diagungkan Pak Nusewu. Jangan kayak sertifikat atau BPKB. 1 jam cair nih SKPS ini saya agungkan. Nggak boleh Ibu, Bapak Ibu sekalian. Nggak usah khawatir, nggak usah mengagungkan untuk pinjam bank. Tetapi itu bisa jadi bukti untuk kemudian kita KLHK sudah kerjasama dengan namanya Himbara, Pak Ketua. Himbara Himpunan Bank Negara itu
akan diprioritaskan untuk dapat full izin usaha rakyat itu apabila sudah memiliki SKPS. Jadi SK-nya bukan kemudian dipesantrenkan di bank, tetapi itu bukti bahwa kita sudah punya SK, itu kira-kira. Karena SK ini komunal sifatnya, kelompok, bukan hanya perorangan. Jadi Bapak, lanjut. Menebang pohon dan sebagainya itu termasuk larangan. Ini nyuruh saya Pak. Ini sekarang Bapak Ibu sekalian yang terjadi beberapa daerah, terutama yang sudah mendapatkan SKPS, ini kemudian tentang sudah dapat SK, kemudian masyarakat, mudah-mudahan sudah masyarakat yang itu melakukan penebangan atas aset tanamannya perhutani. Tanaman perhutani itu diatur, walaupun itu sudah di-SK-kan kepada kelompok masyarakat, itu masih aset negara Bapak. Itu asetnya BUMN, aset negara. Kalau kemudian para masyarakat pinggir hutan ini, masyarakat yang mendapatkan SKPS, kemudian begitu dapat SKPS, wah ini punya saya tebang aja habis-habisan. Nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Itu melanggar hukum. Itu maksudnya ranah pidana kehutanan. Dan itu berbahaya sekali kalau udah masuk pidana kehutanan yang jauh. Saya sebagai kepala balai nggak bisa nolongin Pak. Kalau udah masuk ke ranah pidana. Kalau saya nolongin Pak, saya kena tuntutan juga. Nah tuntutan untuk serta nanti Pak. Nah itu hukumannya 5 tahun penjara Pak. Jangankan ikut serta, saya mendiamkan saja, ya. Saya mendiamkan saja, itu saya salah Pak. Sudah dihukum 5 tahun, sudah 18. Jadi menurut saya hal-hal yang terkait dengan ini yang perlu jadi early warning system buat kita semua, yang kaitannya dengan hal-hal yang terkait dengan kejahatan atau pelanggaran pidana kehutanan, ini yang menjadi patokan kita semua Pak. Jangan sampai rumah kita terjebak oleh hal seperti itu. Mohon maaf, hanya karena sewu keserataan kadang-kadang Pak. Ya, padahal sudah dikasih akses, banyak mau ditanami apa segala macam, tolong itu aset negara. Ini bukan saya belain tadi Pak, karena undang-undangnya amanatnya begitu. Ya, jangan main tebang. Ya, apalagi kerjasama dengan oknum, apalagi itu sudah semua. Jadi ada aturannya, tidak boleh Pak. Dan itu nanti masyarakat yang jagain aset itu nanti dapat bagian kok. Jangan tebang sendiri, nanti pada saat tadi mau menebang aset itu ada bagi hasil Pak. Masyarakat yang dapat PS dan jagain sampai pasang tebang itu dapat bagi hasil. Silakan nanti masyarakat komunikasi dengan perhutani untuk kemudian berapa persen dapat bagi hasilnya dari hutan. Jangan main tebang sendiri. Di beberapa tempat kejadiannya sudah terjadi Bapak. Dan kalau sudah masuk ranah itu, tunggu sewu, saya nggak bisa bantuin, saya nggak bisa bilang. Ya. Nah itu barangkali yang perlu saya sampaikan. Terus kemudian satu hal lagi, Bapak Ibu sekalian, proses untuk mendapatkan persetujuan PS Nusewu itu gratis, 0 rupiah. Ini betul-betul pemerintah memberikan program perhutanan sosial sebagai program prioritas nasional. Tidak ada pungutan dalam prosesnya. Bahkan kami semua termasuk itu akan bantu, akan bantu mereka. Sudah gratis kita bantu. Kalau nggak mau kan kebangetan kita masyarakat. Nah, mohon maaf lagi-lagi kalau kemudian dalam prosesnya nyuwun sewu Bapak Ibu sekalian, ada yang pungutan liar dan sebagainya. Tanggung diri dan sebagainya Bapak, karena masa pemerintah tidak ada pungutan mendapatkan SK perhutanan sosial. Jadi nyuwun sewu, mohon tadi yang saya bilang, saya sampaikan di awal, kita harus menggunakan cara-cara yang baik, cara-cara yang besar untuk mendapatkan goal, untuk mendapatkan outcome dan dampak yang juga insya Allah akan baik. Tidak ada sekali lagi, tidak ada pungutan. 0 rupiah gratis masyarakat. Gitu Bapak sekalian. Jadi nanti kalau masyarakat sudah mendapatkan hasil dari perhutanan sosial baru ada PNBP namanya. Jadi sekarang nggak ada. Ini Pak saya urusin 1 hektar 500.000. Nggak ada kayak gitu. Mohon maaf. Ya Pak. Tidak ada. Masyarakat sudah susah, kita mau bikin susah lagi. Nggak ada. Nyuwun sewu Bapak ini jaga-jaga karena ini sudah nyuwun sewu. Sudah ada yang terjadi di tempat lain,
Dan saya nggak mau nyuwun sewu saudara-saudara kami ini, para Ikhwan, terjebak dalam hal seperti itu. Dan sekali lagi nanti saya sedih juga kalau ada kawan saya, saudara saya nggak bisa bantuin kalau sudah masuk ke ranah hukum. Jadi mohon kita akan jadi perhatian penting, tidak ada pungutan, tidak ada biaya, rupiah. Nanti kita sama-sama akan turun ke masyarakat tentunya umat NU di Jawa Tengah ini dan berada di jalan dan sekitar kawasan kita untuk kita sama-sama fasilitasi. Ya. Saya pikir pada intinya waktu kita terbatas, lanjut saja. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ya, Bapak Ibu sekalian, kami berkantor di Jogja, Bapak. Kalau Bapak Ibu sekalian berkenan, kalau tidak menuju ada acara di Jogja, silahkan monggo mampir. Nanti siapa tahu kita bisa ngopi, Bapak, bareng-bareng dan silaturahmi, monggo mampir. Ini kantor balik kami ada di Jogja. Kantor seksi wilayah 1, Pak Ruyat bisa berdiri, Pak Ruyat. Ini Pak Ruyat adalah kepala seksi wilayah 1. Wilayah kerjanya Bapak Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY. Pak Ruyat ini wilayah kerjanya lebih besar daripada gubernur. Ada 3 provinsi, ya. Kemudian kantornya di Surabaya, Bapak. Tapi sekarang Pak Ruyat masih nempel di Jogja dulu sementara, karena kita mengawali menata kelembagaan ini di awal-awal ini. Kemudian ada seksi wilayah 2 yang ada di Bogor. Kantornya ada di Bogor, itu 3 provinsi juga, yaitu Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Jadi kami punya 2 kantor wilayah. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, nanti kami Pak Tani bisa turunkan ke. Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, kami akan buat yang namanya UPS, Unit Perhutanan Sosial. Itu ada 38 unit perhutanan sosial yang akan tersebar di seluruh Jawa. Ini harapannya bisa jadi unit terkecil kita yang bisa mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga nanti UPS itu Pak di bawah seksi wilayah nanti akan kerja bareng dengan PCNU kira-kira begitulah Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak semuanya, termasuk Ketua dari Jawa Tengah, Bapak semuanya. Mohon maaf saya langsung saja satu-satu. Terima kasih sudah dipaparkan, sudah sangat jelas. Kita akan lebih teknis lagi. Kita akan lebih teknis lagi. Perkenalkan, saya sebagai Sekretaris BWNU Jawa Tengah juga ditunjuk menjadi Ketua Tim Percepatan KLH yang sudah diresahkan, dibantu ada Sekretaris Tim Bapak Sofiqul Fadilah wal Karomah. Silakan berdiri, kenalkan diri. Ini Sekretaris Tim. Termasuk juga sini. Ini namanya siapa ini? Lupa saya. Mas Sofi. Silakan berdiri. Terus Mas ini Mas Fatur juga termasuk saya dibantu dari tim admin dari sekaligus merangkap menjadi staf BWNU, namanya Butollah juga. Saya berdiri sama-sama Butollah. Kali ini Butollah Firman, Butollah Ridwan. Beliau ini nanti akan mengawal bapak-bapak semuanya bagaimana teknisnya BWNU untuk bisa mengawal program-program dari KLH ini sampai di tingkat ranting, bahkan sampai di tingkat anak ranting. Dengan nantinya. Sebelumnya saya cuma dengan 20 menit saja, nanti lebih teknis. Kalau maksimal paling
ya 30 menit. Saya akan mengatakan bahwa kenapa PWNU sangat konsen sekali dengan program kehutanan sosial ini. Tadi saya tadi sudah disampaikan bahwa menjaga hutan dan kesejahteraan petani adalah amanat peradaban. Pokoknya kan mau akses dan menjadi tim harus hafal ini. Menjaga hutan dan kesejahteraan petani adalah amanat peradaban. Kenapa bisa demikian? Ini penting. Kalau nggak ada kaitannya dengan ini, PWNU tidak akan pernah ambil. Kenapa ambil ini begitu sangat penting? Ayo, saya katakan bahwa ini kaitannya dengan apa? Bahwa menjaga peradaban dan kesejahteraan petani dan hutan itu kaitannya dengan eksistensi manusia itu sendiri. Pertama sambungan manusia, terus dengan Allah. Apa relasi kita dengan manusia? Kita dengan Allah, apa relasi kita? Kita telah memproklamirkan la ilaha illallah. Artinya apa? Artinya bahwa ya Allah, kalau kita la ilaha illallah, kita tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya apa? Bahwa ya Allah, aku ridho, aku rela, engkau menjadi Tuhan. Kalau aku ridho, engkau menjadi Tuhanku, berarti maksud bahwa aku itu menjadi hamba. Ada nggak Pak? Misalkan sampai bilang begini, wahai istriku, aku rela engkau menjadi istriku, tapi aku tidak rela aku menjadi suami. Ya kan? Jadi syahadat asyhadu an la ilaha illallah itu aslinya, hakikatnya mengandung dua kesaksian. Yang pertama adalah terus. Pertama, menegaskan bahwa Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai menegaskan bahwa Allah sebagai Tuhanku dan menegaskan aku hanya sebagai hamba. Kenapa kita sholat? Ya karena Allah memerintahkan kita untuk sholat. Kenapa kita melaksanakan perintah Allah bentuknya sholat? Ya karena aku itu sebagai hamba. Maka sebenarnya sholat kita adalah merupakan kesaksian di hadapan Allah bahwa saya adalah hamba-Nya. Ya Allah, saya masih mengakui sebagai hamba-Mu. Buktinya apa? Saya melaksanakan perintah, yaitu sholat. Manusia diturunkan di dunia untuk menjadi. Manusia diturunkan di dunia oleh Allah sebagai hamba Allah. Untuk apa? Jelas di sini. Diturunkan di dunia. Fungsinya apa? Hari kita mau manusia diturunkan di dunia hanya punya satu tugas, yaitu Khalifatullah, untuk menjadi wakil Allah di bumi ini. Untuk menjadi wakil Allah di bumi. Mungkin bertanya, bagaimana dengan ayat aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali ibadah? Namanya ibadah itu adalah melaksanakan perintah. Dan kita menjadi Khalifatullah ini, Khalifatullah itu di dalam rangka melaksanakan perintah. Sebagai Khalifatullah itu tugasnya apa? Ada dua. Yang pertama adalah apa? At-taskhir, yaitu memanfaatkan dunia seisinya ini sebaik-baiknya. Yang kedua adalah at-ta'mir, yaitu membangun peradaban atau imaratul ardi. Walladzi ansya'akum fil ardi wastama'u. Jadi misi aku, satu-satunya misi yang diberikan oleh Allah kepada manusia di dunia ini dan diwakili oleh Nabi Adam, yaitu menjadi Khalifatullah. Hanya dua, yaitu memanfaatkan alam ini dan imaratul ardi, yang kita kemudian terjemahkan dengan membangun peradaban. Makanya Allah memperingatkan dalam surat Al-Baqarah, wala tufsidu fil ardi, jangan merusak bumi. Memanfaatkan pun jangan sambil merusak, karena merusak berarti
bertentangan dengan sifat takwilul awal. Terus, nah ketika Allah memberikan misi agung yaitu menjadi khalifatullah, itu tidak tangan kosong mengutus namanya Muhammad Rasulullah SAW. Terus apa? Untuk apa? Mengutus manusia untuk apa? Untuk memberikan bekal agar supaya sukses menjadi khalifatullah, yaitu memanfaatkan dengan baik sesuai dengan perintah Allah dan membangun peradaban ini sesuai dengan perintah Allah. Tapi itu semua kita lakukan izharan lil ubudiyah, karena semata-mata kita ngaku dan itu sebagai apa? Bukan kita kemar dunia, bukan kita cinta dunia, tapi kita semata-mata melaksanakan perintah Allah. Makanya kita diajarin doa, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia di tanganku. Jadikan dunia di tanganku, tapi jangan jadikan di hati. Maka filosofinya, ketika kita pemasukan kita itu naik, itu bukan berarti standar hidup kita itu naik. Kita ambillah dunia secukupnya. Lantas buat apa kita memanfaatkan dunia ambil secukupnya? Kok kita diperintahkan untuk membangun dunia mengambil ini? Kenapa? Ditegaskan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum, sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Bagaimana kita akan memberikan manfaat kepada orang lain kalau mental kita masih mental minta? Bagaimana kita akan bisa memberikan manfaat kepada orang lain kalau mental kita masih mental serakah? Oleh karena itu, kita harus bangun peradaban ini. Kita harus kejar dunia ini. Kita harus pegang dunia ini. Untuk apa? Bukan kami mencintai dunia, tapi semata-mata melaksanakan perintah. Maka karya kita di dunia ini adalah merupakan perwujudan atas kerelaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Allah tidak mengatakan kosong, terus 1, 2, 3. Nah, ketika Allah memberikan bimbingan, memberikan tuntunan untuk membangun peradaban dunia untuk kesejahteraan manusia ini, itu tidak tangan kosong diberikan. Nah, kalau kita melihat apa yang dalam pribadi manusia, makanya kemudian Allah disebut bimbingan dan ajaran dan bimbingan teknis yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, itulah yang namanya disebut agama. Untuk apa? Bekal manusia untuk mengatur dunia. Maka agama diturunkan oleh Allah untuk mengatur dunia. Agama bukan diturunkan oleh Allah untuk mengatur agama. Di surga tidak ada aturan, di neraka tidak ada aturan. Maka orang semakin beragama, mestinya dia semakin produktif, semakin bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Semakin giat, tapi bukan karena serakah, giat karena dia menyadari sebagai kaulah Allah untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dalam diri manusia itu punya kekuatan, punya daya rusak dan punya manfaat. Yang pertama akal, yang kedua adalah jasad, yang ketiga adalah kesadaran. Ini yang bisa menggerakkan manusia itu tidak hanya itu. Caranya kepada bapak-bapak sekalian di sini. Kenapa bapak-bapak bisa tenang di sini? Dari tadi tenang dan tidak ada rasa khawatir. Kenapa? Tahu kenapa kok kita tenang di sini dari tadi tenang sambil merokok, ketawa-ketawa? Kenapa? Kok kita bisa tenang di sini? Karena saya yakin, karena bapak-bapak yakin bahwa gedung ini tidak akan runtuh. Coba kalau BMKG tadi malam mengumumkan nanti tempat cepat akan ada gempa 10 skala Richter, seluruh gedung berarti pasti runtuh. Dan kita semuanya percaya dengan info itu. Tenang nggak di sini? Tenang? Nah, artinya
bahwa keyakinan sangat mempengaruhi perilaku kita dan keyakinan mempengaruhi. Nah, pertama adalah akal, karena akal yang memberikan kesadaran, akal memberikan pintu masuk bagi iman, akal memberikan dasar konsep. Jadi berarti kalau cara berpikir salah, berarti konsepnya juga salah, keyakinannya juga. Kenapa? Orang itu begitu mabuk dunia, terus kemudian kami mencapai rakus. Karena pada waktu itu kami atau tak begitu yakin bahwa ketika mati dunia tidak akan dibawa, maka dikerjakan mati. Maka memberikan kenapa kesadaran dasar. Kemudian kekuatan jasad. Ini kalau nggak diatur, ya kemana-mana. Yang kedua adalah kesadaran. Saya takut bapak-bapak nanti setelah di sini kemana? Pulang kemana? Pulang. Kenapa pulang? Kenapa pulang? Kalau nanti setelah ada ini selesai kemana? Pulang. Kenapa pulang? Takut? Ya karena sampean sadar kalau punya istri, sadar kalau punya. Coba kalau sampean cuma nggak sadar punya rumah, hidup pulang kan? Maka kesadaran juga mempengaruhi pikiran dan perilaku. Namanya al-waqtu ala kesadaran. Kenapa kita belajar dunia? Tapi kita tidak akan ya karena kita sadar bahwa kita hamba Allah melaksanakan perintah. Dan tiga kekuatan yang dimiliki manusia ini yang sangat mempengaruhi perilaku manusia terhadap perilaku. Nah terus, maka kemudian Islam menurunkan Al-Quran dan hadis. Untuk apa? Mengatur tiga kekuatan itu. Kemudian apa? Akal diatur dengan iman, jasad diatur oleh syariat atau fikih. Kenapa ada sholat? Ya karena Allah memerintahkan saya untuk bagaimana caranya sholat diatur oleh fikih. Terus kemudian, kesadaran itu dibangun oleh ihsan. Terus maka kemudian dari sinilah diterjemahkan iman melahirkan ilmu tauhid, kemudian melahirkan ilmu fikih, terus melahirkan ilmu tasawuf. Ini menjadi problem. Problemnya apa? Al-Quran ini semuanya musik mas. Ini diatur di dalam isinya Al-Quran. Kita mengatur pertama mana ayat yang untuk mengatur akal yaitu iman, mana yang ayat yang untuk mengatur jasad yaitu fikih, dan mana ayat yang untuk mengatur kesadaran diri yaitu ihsan atau tasawuf. Kalau sudah terklasifikasi ayatnya, bagaimana cara memahaminya? Ini juga susah. Coba Quran ada berapa juz? Ada 30 juz. Ada berapa ayat? Ada berapa ayat? Ada berapa huruf? Siapa yang tahu huruf dalam Al-Quran? Qurannya sendiri ada 28 huruf. Iya kan? 28 huruf kan? Ini problem kita. Mana ayat yang untuk mengatur iman, yaitu untuk akal, mana yang untuk mengatur jasad, yaitu fikih, dan mana yang untuk mengatur ini tidak mungkin kita lakukan kalau tidak melalui para ulama yang kompeten. Maka kemudian para ulama sudah merumuskan ini gampang. Yang penting kalau sampai terus tauhidnya ikut akidah Asy'ariyah Maturidiyah, itu berarti tauhid itu benar karena sudah terverifikasi di ulama. Kalau ikut salah satu madhab untuk mengatur jasad pasti betul karena sudah terverifikasi oleh jumhur. Kalau untuk tasawuf al-Ghazali pasti betul karena sudah. Maka cara berislam kita mengatur akal, jasad dan roh dalam untuk membangun peradaban dunia asal ikut ini pasti benar karena sudah terverifikasi. Ini jalan tol, jalan. Kalau yang tidak bermadhab gimana Pak? Ya mungkin bisa, mungkin tidak. Karena apa? Karena ada Google Map. Ya nanti Google Map apa sinyalnya udah hilang kan gitu. Nah, inilah yang kemudian dalam konteks keindonesiaan lahirlah namanya terus. Nah, betul.
Inilah NU sebenarnya menerjemahkan misi manusia ini aturan dan bimbingan teknis. Karena kita nggak bisa langsung. Maka kemudian dalam Nahdlatul Ulama keluar namanya apa? Itu namanya Khitab Nahdiyah yang mengatur cara beragama, cara dasar beragamaan, sikap sebagainya dan sini. Dan terus kemudian tidak cuma dalam beragama. Inilah. Jadi kita nggak langsung melalui Nahdlatul Ulama inilah untuk melaksanakan fungsi eksistensi diri kita sebagai Khalifatullah yang diterjemahkan yaitu memanfaatkan alam ini sebaik-baiknya untuk memberikan manfaat kepada orang lain karena khairun nas anfa'uhum. Yang kedua adalah membangun. Yang semuanya kemudian kalau kita manfaatkan tidak membangun itu sama dengan bahwa kita sudah menyedrai kita sendiri. Kalau Allah mengatakan khalaqalakum ma fil ardh, aku jadikan bumi ini untuk manusia. Manusia itu siapa saja? Yang sudah wujud maupun yang akan wujud. Generasi yang akan datang itu termasuk punya hak atas tanah ini. Kalau kita rusak sekarang ini dan kita tidak bisa merawat, itu sama dengan kita telah merampas hak generasi yang akan datang yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Inilah wujud daripada membangun. Terus kenapa Nahdlatul Ulama? Inilah kemudian NU kenapa disebut Nahdlatul Ulama? Nahdlatul itu adalah kebangkitan. Al-Ulama itu artinya ulama. Artinya apa? Yaitu kebangkitan yang dipandu oleh para ulama. Nah, yang dimaksud ulama kata di sini itu bukan orangnya, bukan saksiahnya, tapi yang dimaksud adalah ilmunya para. Artinya sebuah kebangkitan yang dipandu dengan ilmunya para. Ilmunya ulama, para ulama itu di mana? Disebutkan dalam Qur'an Al-Asasi. Antum akhadtumul uluma mimman qablakum wa man qablakum mimman qablakum bittisal sanadi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mukadimah Qur'an Al-Asasi. Kamu telah mengambil ilmu ini dari gurumu. Gurumu dari gurunya, gurunya dari gurunya dengan sanad yang muttasil sampai kepada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Bahwa Nahdlatul Ulama adalah kebangkitan yang dipandu oleh Rasulullah, yang kita terima panduan itu dan kita pahami melalui para. Jadi tidak boleh ada yang mengendalikan, mempengaruhi NU kekuatan mana. Nah, ketika Allah memberikan bimbingan, memberikan tuntunan untuk membangun peradaban dunia untuk kesejahteraan manusia ini, itu tidak tangan kosong diberikan. Nah, kalau kita melihat apa yang dalam pribadi manusia, makanya kemudian Allah itu namanya dan itu bimbingan dan ajaran dan bimbingan teknis yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, itulah yang namanya disebut agama. Untuk apa? Bekal manusia untuk mengatur dunia. Maka agama diturunkan oleh Allah untuk mengatur dunia. Agama bukan diturunkan oleh Allah untuk mengatur agama. Di surga tidak ada agama, di neraka tidak ada aturan. Maka orang semakin beragama, mestinya dia semakin produktif, semakin bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Semakin giat, tapi bukan karena serakah, giat karena dia karena dia menyadari sebagai kaulannya Allah untuk bisa memberikan manfaat kepada orang. Dalam diri manusia itu punya kekuatan, punya daya rusak dan punya manfaat. Yang pertama akal, yang kedua adalah jasad, yang ketiga adalah kesadaran. Ini yang bisa menggerakkan manusia itu tidak hanya. Caranya kepada bapak-bapak sekalian di sini. Kenapa bapak-bapak bisa tenang di sini? Dari tadi tenang dan tidak ada rasa khawatir. Kenapa? Kenapa? Tahu nggak kenapa kok kita tenang di sini dari tadi tenang sambil merokok, ketawa-ketawa? Kenapa? Kenapa? Kok kita bisa tenang di sini? Karena saya yakin, karena bapak-bapak yakin bahwa gedung ini tidak akan runtuh. Coba kalau BMKG tadi malam mengumumkan nanti tempat jam 4 akan ada gempa 10 skala Richter, seluruh gedung berarti pasti runtuh. Dan kita semuanya percaya dengan info itu.
Tenang nggak di situ? Tenang? Enggak kan? Artinya bahwa keyakinan sangat mempengaruhi perilaku kita, dan keyakinan mempengaruhi keterangan kita. Nah, pertama adalah akal, karena akal yang memberikan kesadaran, akal memberikan pintu masuk untuk iman, akal memberikan dasar konsep. Jadi penting, kalau cara berpikir salah, berarti konsepnya juga salah, keyakinannya juga. Kenapa? Orang itu begitu mabuk dunia, terus kemudian kami mencampurkan rakus. Karena pada waktu itu nggak ingat atau nggak begitu yakin bahwa ketika mati dunia tidak akan dibawa, maka dikejar mati. Maka memberikan kenapa kesadaran dasar. Kemudian kekuatan jasad. Ini kalau nggak diatur, udah kemana-mana. Yang kedua adalah kesadaran. Kesadaran. Saya takut bapak-bapak nanti setelah di sini kemana? Pulang ke mana? Pulang. Kenapa pulang? Kenapa pulang? Kalau nanti setelah acara ini selesai kemana? Pulang. Kenapa pulang? Takut? Ya karena sampean sadar kalau punya istri, sadar kalau punya. Coba kalau sampean cuma nggak sadar punya rumah, mikir pulang nggak? Maka kesadaran juga mempengaruhi pikiran dan perilaku. Namanya al-waqtu ala kesadaran diri. Kenapa kita belajar dunia? Tapi kita tidak akan, ya karena kita sadar bahwa kita hamba Allah melaksanakan kita. Dan tiga kekuatan yang dimiliki manusia ini yang sangat mempengaruhi perilaku manusia terhadap perilaku. Nah terus, maka kemudian Islam menurunkan Al-Quran dan hadis. Untuk apa? Mengatur tiga kekuatan itu. Kemudian apa? Akal diatur dengan iman, jasad diatur oleh syariat atau fikih. Kenapa ada sholat? Ya karena Allah memerintahkan saya untuk bagaimana caranya sholat diatur oleh fikih. Terus kemudian, nah kesadaran itu dibangun oleh ihsan. Terus maka kemudian dari sinilah diterjemahkan iman melahirkan ilmu tauhid, kemudian melahirkan ilmu fikih, terus melahirkan ilmu tasawuf. Itu menjadi problem. Problemnya apa? Al-Quran ini semuanya musik mas. Ini diatur di dalam sini Al-Quran. Kita mengatur pertama mana ayat yang untuk mengatur akal yaitu iman. Mana yang ayat yang untuk mengatur jasad yaitu fikih, dan mana ayat yang untuk mengatur kesadaran diri yaitu ihsan atau tasawuf. Kalau sudah terklasifikasi ayatnya, bagaimana cara memahaminya? Ini sudah susah. Coba Quran ada berapa juz? Ada 30 juz. Ada berapa ayat? Ada berapa ayat? Ada berapa huruf? Siapa yang tahu huruf dalam Al-Quran? Qurannya sendiri ada 28 huruf. Ya kan? 28 huruf kan? Ini problem kita. Mana ayat yang untuk mengatur iman, yaitu untuk akal, mana yang untuk mengatur jasad, yaitu fikih, dan mana yang untuk mengatur Ini tidak mungkin kita lakukan kalau tidak melalui para ulama yang kompeten. Maka kemudian para ulama sudah merumuskan ini gampang. Yang penting kalau sampai terus tauhidnya ikut akidah Asy'ariyah Maturidiyah, itu berarti tauhid yang sebenarnya karena sudah terverifikasi di mulut ulama. Kalau ikut salah satu mazhab untuk mengatur jasad pasti betul karena sudah terverifikasi oleh jumhur. Kalau untuk tasawuf al-ghazali juga pasti betul karena sudah. Maka cara berislam kita ngatur akal, jasad dan roh dalam untuk membangun peradaban dunia asal ikut ini pasti benar karena sudah terverifikasi. Ini jalan tol, jalan. Kalau yang tidak bermadzhab gimana Pak? Ya mungkin bisa, mungkin tidak. Karena apa? Karena ada Google Map. Ya nanti Google Map apa sinyalnya orang hilang kan gitu. Nah, inilah yang kemudian dalam konteks keindonesiaan lahirlah namanya
terus. Nah, betul. Inilah NU sebenarnya menerjemahkan misi manusia ini aturan dan pimpinan teknis. Karena kita nggak bisa langsung. Maka kemudian dalam Nahdlatul Ulama keluar namanya apa? Itu namanya khitab Nahdliyah yang mengatur cara beragama, cara dasar beragamaan, sikap sebagainya dan di sini. Dan terus kemudian tidak sebenarnya beragama. Inilah. Jadi kita nggak langsung melalui Nahdlatul Ulama inilah untuk melaksanakan fungsi eksistensi diri kita sebagai Khalifatullah yang diterjemahkan yaitu memanfaatkan alam ini sebaik-baiknya untuk memberikan manfaat kepada orang lain karena khairun nas kan fa'u. Yang kedua adalah membangun yang semuanya kemudian kalau kita manfaatkan tidak membangun itu sama dengan bahwa kita sudah menyederai kita sendiri. Kalau Allah mengatakan khalaqalakum ma fil ardh, aku jadikan bumi ini untuk manusia. Manusia itu siapa saja? Yang sudah wujud maupun yang akan wujud. Generasi yang akan datang itu termasuk punya hak atas tanah ini. Kalau kita rusak sekarang ini dan kita tidak bisa merawat, itu sama dengan kita telah merampas hak generasi yang akan datang yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Inilah prinsip daripada terus. Kenapa Nahdlatul Ulama? Inilah kemudian NU kenapa disebut Nahdlatul Ulama? Nahdlatul itu adalah kebangkitan. Al-Ulama itu artinya ulama. Artinya apa? Yaitu kebangkitan yang dipandu oleh para ulama. Lah yang dimaksud ulama kata di sini itu bukan orangnya, bukan saksiahnya, tapi yang dimaksud adalah ilmunya para. Artinya sebuah kebangkitan yang dipandu dengan ilmunya para. Ilmunya ulama, para ulama itu di mana? Disebutkan dalam Qur'an Al-Asasi. Antum akhadtumul uluma mimman qablakum wa man qablakum mimman qablakum bittisalis sanadi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Qur'an Al-Asasi. Kamu telah mengambil ilmu ini dari gurumu dari gurunya, gurunya dari gurunya dengan sanad yang mutasil sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Bahwa Nahdlatul Ulama adalah kebangkitan yang dipandu oleh Rasulullah yang kita terima panduan itu dan kita pahami melalui para. Jadi tidak boleh ada yang mengendalikan, mempengaruhi NU kekuatan manapun, kelompok manapun kecuali Rasulullah yang kita terima perintahnya itu dan kita pahami melalui para. Ini jelas. Terus mas. Ini jelas tadi. Terus panduan Rasulullah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan. Aku tidak utus Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta. Apa semesta ini? Ini tujuan Rasulullah. Rahmat bagi apa? Rahmat bagi semesta itu. Terus maka ketika Rasulullah diturunkan untuk manusia untuk harus misi orientasi pikiran program manusia harus jadi Rasulullah dibimbing oleh Rasul yaitu untuk menjadi rahmat bagi apa? Rahmat bagi semesta. Terus nih rahmat bagi semesta itu bahagia dunia akhirat, bahagia lahir dan batin, bahagia baik secara pribadi maupun sebagai kelompok masyarakat. Karena mau kita tidak akan bisa bahagia kalau masyarakat kita itu tidak akan. Kenapa? Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Bahagia sya'ban wa hukumatan, baik sebagai warga negara maupun sebagai negara. Itu misinya Rasulullah, terjemahan dari rahmat lil alamin. Maka sikap syahadat kita bisa menunjukkan sebagai kesadaran diri sebagai seorang hamba. Terus kesadaran diri seorang hamba inilah yang melahirkan sifat muttaqin, yaitu melaksanakan perintah Allah. Dan sifat muttaqin akan melahirkan kata al-amin. Maka orang sebagai hamba Allah yang syahadat kok merusak, itu sangat bertentangan dengannya. Kenapa? Dan sifat kehambaan ini melahirkan sifat khalifatullah. Ini yang melahirkan soleh. Artinya kita layak untuk mengelola alam ini, kan kita
sudah bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Sehingga apa? Kalau sudah demikian, kalau sudah merasa layak, merasa ini, maka akan beliau apa? Al-Qawiyul Amin, harus profesional, kuat ilmunya, kuat keterampilannya, dan kuat sekarang. Makanya al-mu'min qawi khairun min mu'min. Bagaimana kita akan bisa membantu kalau kita terus. Nah, PWNU Jawa Tengah meneguhkan sebagai jamiah pelayan. Karena Rasulullah diutus untuk melayani umat. Dan orientasi kita melayani umat Rasulullah adalah meneruskan misi kenabian. Terus, kenapa demikian? Nah, untuk memberikan pelayanan, bagaimana pelayanan jamaah? Ada dua hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah pemetaan terhadap jamaah. Bagaimana kita bisa melayani orang kalau kita tidak tahu orangnya kayak apa, butuhnya apa, modelnya kayak apa. Yang kedua, harus ada penyehatan jamiah. Kita tahu orangnya ini butuh bantuan jatuh, misalkan butuh bantuan untuk ditarik. Kalau kita stroke, bagaimana bersama? Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan, yaitu pemetaan jamaah dan penyehatan jam, sehingga bisa bareng-bareng kita bisa melayani umat. Nah, terkait dengan pemetaan jamaah ini terus mas. Karena dengan pemetaan jamaah ini kita akan tahu program apa dan layanan apa yang harus kita berikan sebagai bentuk mewujudkan apa? Kerelaan kita sebagai hamba Allah, juga sebagai bentuk perwujudan kerelaan kita sebagai Rasulullah. Terus. Nah, dari bentuk ini PWNU sudah membuat namanya SISNU, Sistem Informasi Strategis Nahdlatul Ulama, yaitu pendataan jamaah baik beraplikasi yang sekarang sudah berlintas, sudah banyak beradres dengan 120 indikator. Jadi kalau ini nanti berbasaskan NIK, kita sudah punya nomor induk NU sudah punya. Dan saya yakin bahwa ini lebih faktual daripada NIK. Kenapa saya mengatakan ketika kita input NIK Warga Nadiem di Jawa Tengah di baru 5 juta dan terus ini, kita temukan banyak NIK double. Tapi kalau NIK itu saya yakin nggak ada yang double. Dari susunnya kita melakukan pemetaan. Nah, ini sehingga kita mengetahui pemetaan. Makanya kenapa PWNU itu membuat namanya kelompok tani kadang tani satwa tulus. Kenapa? Karena setelah kita buka beradanya 80% warga Nadiem di Jawa Tengah itu petani. Dari data kita masuk. Artinya ketika NU tidak ngurus petani berarti NU tidak ngurus umat Rasulullah yang 80%. Waktu itu dilihat juga pada waktu itu. Karena tidak boleh. Mana ada PWNU se-Nusantara ngurus petani? Mana ada PCNU se-Nusantara ngurus? Buktinya apa? Ketika PWNU mengeluarkan program itu, hanya 3 MBC yang punya lembaga pertanian yang ber-SK. Itu pun cuma SK, tidak ada kegiatan. Maka kita genjot selama kepengurusan ini, alhamdulillah di 29 kabupaten sudah ada lembaga pertanian dan perkebunan agronomik. Dengan kepentingan kadang-kadang sawah terus. Itu. Nah, boleh bangga ini cerita aja. Kemarin, mungkin sudah baca beritanya kemarin di 29 kita kumpulkan saya tanya per hektar itu benih dan pupuk habis berapa? Dari benih sampai pupuknya habis berapa? Saya suruh mengkali habis uang berapa? Saya suruh mengkalikan 3 dengan asumsi 1 tahun paling 3 kali. Saya suruh mengkalikan hasil luasan di 29 kabupaten. Binaan RPP PWNU Kabupaten Tani Suara Bulus yang diketuai oleh Pak Suwoso. Terus saya kalikan 5 tahun dengan asumsi bahwa kepengurusan ini ada 5 tahun 3 bulan. Ketemunya berapa? 3,8 triliun. Artinya apa? PWNU telah menyumbang negara 3,8 triliun dengan tidak ngambil kursus.
Dan ini ada datanya banyak dan banyak. Ini kenapa? Karena kita melakukan aplikasi berbasis data namanya SIS. Nah, setelah kita pemetaan kayak begini, bagaimana kita menyiapkan organisasi kita? Maka kita punya yang namanya SIPNU dan SIPNU. SIPNU itu Sistem Informasi Pengelolaan Nahdlatul Ulama. Bagaimana seluruh administrasi itu, administrasi di 9.000 sekian ranting itu semua termonitor. Dan kita di lantai bawah punya command center itu memonitor real time sekarang nanti ada kegiatan apa saja tahu kita. Jadi jangan coba-coba lihat di situ Pak. Ini tanya, ini ditebang nanti kita akan masuk dengan aplikasi. Nah, dari situ sehingga terus kemudian surat-surat dari ranting MBC PWN itu dapat tembusan otomatis. Kenapa? Karena kita sadar bahwa pengurus NU itu tidak punya jam kerja, tidak punya jam kerja, iya kan? Jam kerja ada pengurus PWN, pengurus NU jam kerja jam 7 fingerprint terus pulangnya. Pengurus NU juga tidak punya pemasukan tetap, punyanya pengeluaran. Hasilnya terlambat semua. Sehingga apa? Dengan SIPNU ini kami sudah bisa membuat bahwa ini kantor berjalan. Semua surat dari ranting manapun sudah termonitor dalam sistem dan terlaporkan. Semua kegiatan ranting MBC termonitor semua. Jadi monitor ini ranting ini kok pagi seminggu ada kegiatan, kita telepon MBC ranting ini ranting itu nggak mau. Ini otomatis sudah komunikasi. Semuanya teraplikasi di situ. Nah, maka SIPNU dan SIPNU ini sistem informasi Ma'arif Nahdlatul Ulama. Kita sudah tahu jumlah yang sekolah Ma'arif ada berapa, yang hanya tipe A berapa, tipe B berapa, tipe C berapa, yang BABNU berapa, siswanya ada berapa, gurunya yang sudah sertifikasi, semuanya ada. Ini dalam rangka penguatan Jamiah Nahdlatul Ulama untuk memperkuat pelayanan. Dari data inilah kemudian lahirlah pelayanan-pelayanan yang sudah dikeluarkan oleh PWNU. Yang pertama adalah ini penilaian untuk kita melakukan PKPN, pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama. Karena ternyata banyak sekali pengurus NU sing orang pernah foto anggaran dasar Nahdlatul Ulama. Saya boleh ditawarkan. Coba yang ada di sini apa tujuan Nahdlatul Ulama sesuai dengan anggaran dasar. Coba siapa? Bab berapa? Pasal berapa? Ayat berapa? Nggak ada kan? Gimana ngaku wong NU? Wong tujuannya aku berenang tujuannya apa? Terus pokoknya semua kayak ini banyak yang nggak paham dan sebagainya. Makanya ini adalah pendidikan kader penggerak Nahdlatul. Ini adalah idealisasi memperkenalkan Nahdlatul Ulama bahwa kita ada nahnu ashabul haqqi. Kita adalah pemegang kebenaran ini apa yang kita yakini sudah verifikasi oleh tubuh. Setelah ini kita melakukan pemetaan kader. Maka kemudian secara teknis ini ideologi sektor Nahdlatul Ulama kita melakukan namanya PPKPNU, pendidikan kader penggerak pertanian Nahdlatul Ulama. Ini digitalnya adalah LPNU. Ini untuk lebih teknis lagi mendidik di lima keahlian, yaitu ekologi tanah, pupuk, budidaya, sertifikasi, dan keorganisasian. Ini berada di pendidikan khusus setelah PKPNU. Maka dari PPKPNU ini maka lahirlah pelayanan namanya KTST, yaitu Kadang Tani Sarwo Tulus yang tadi saya ceritakan itu. Kadang Tani Sarwo Tulus. Kemudian kita juga melahirkan program namanya pendidikan kader penggerak kewirausahaan Nahdlatul Ulama. Karena kebanyakan para warga Nahdien itu petani tapi pasca panennya tidak tertahu. Yang kedua, di negara manapun, masyarakat manapun, perubahan sosial itu pasti akan dimulai dari kelas menengah. Sementara kelas menengah di Nahdlatul Ulama sangat tinggi. Maka kita kemudian pendidikan kader penggerak kewirausahaan untuk bisa meningkatkan kelas menengah. Di samping itu untuk bisa menskemakan mengawal pasca panen para petani. Dari sinilah kemudian
lahir yang namanya Koperasi Jagat Kasih Kamulyan. Ini milik PWNU. Jadi koperasi perdagangan namanya Jagat Kasih Kamulyan, JKK. Jagat Kasih Kamulyan. Terus kemudian dari sini lahir juga apa namanya? Ini pendidikan kader pendidikan dai Nahdlatul Ulama. Karena apa? Jangan sampai gini Pak. Orang salat terawih ini, maaf saya kemarin enggak sempat ini sama bertanya kenapa program-program pemerintah tentang pengentasan kemiskinan itu selalu orientasinya adalah bagaimana meningkatkan pendapatan. Karena kemiskinan selalu diartikan bahwa pengeluaran lebih besar daripada, maka seluruh program itu adalah bagaimana cara meningkatkan pendapatan. Pada pengamatan kami itu tidak selamanya seperti itu. Tapi lebih banyak yang karena lifestyle. Handphone itu tujuannya adalah SMS sama WA. Ada produk baru, kredit, motor, ini. Jadi itu sebenarnya ideologi yang lemah akan melahirkan kepribadian yang lemah. Kepribadian yang lemah akan melahirkan kemiskinan karena dia tidak bisa menahan nafsunya. Dia membeli barang karena prestis, bukan karena kebutuhan, karena keakuan dan ego, bukan karena semangat kesadaran diri sebagai aku. Akhirnya kita rumus. Kemudian kita melahirkan juga pendidikan kader ambil NU. Nah, ambil zakat. Nah, terus kemudian kita melahirkan jadi pendidikan kader penggerak kebijakan publik. Banyak kita yang di politik birokrasi politik, kita cerita ke politik dalam konteks kan. Maka kemudian lahirlah kita yang sudah layanan ini bentuknya ada PMP pendidikan penggerak penggerak ma'arif penjamin mutu Pak, penjamin mutu ma'arif kita sudah punya. Jadi mutu pendidikan di sekolah ma'arif Jawa Tengah kita sudah punya tim penjamin mutu ada kita. Terus dari sini terus kemudian LSP lembaga sertifikasi profesi dan kita sudah punya semua. Itu semuanya untuk apa? Dalam bentuk terus layanan. Inilah sekarang ini yang sudah dilakukan PWNU sekarang ini dalam rangka menerjemahkan misi peradaban itu. Nah, bagaimana dengan KLH terus? Nah, ini saya tadi 80% warga yang dicatat adalah petani. Apa problemnya? Pertama, ini ada 8 setelah kita kalkulasi ada 9 problem. Yang pertama adalah kesuburan tanah menurun karena banyaknya residu dunia. Yang kedua adalah tidak ada kemandirian benih, tidak ada kemandirian pupuk, pengetahuan dan keterampilan budidaya lemah dan etos kerja sangat lemah. Terus, yang ketiga ada lahan semakin terbatas, alam semakin rusak. Kenapa? Pertama karena kita penggunaan pupuk kimia sintesis yang sangat berlebihan. Yang kedua penebangan, yang kedua tidak bisa mengelola sumber-sumber air dan lain sebagainya yang akan menyebabkan sumber kerusakan dan sebagainya. Yang ketiga adalah problem pasca panen tidak terkawal dengan baik, terus kemudian keterbatasan modal. Ini yang kita dapatkan, yang dialami 80% warga Nabi umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana itu hadir? Yang pertama adalah kader tadi sama terus jadi tadi disampaikan untuk menambil 1 sampai 5 itu, yaitu dengan secara LPP dengan kita punya pendidikan kader penggerak pertanian betul. Berikutnya untuk 8 dan 9 kita sudah punya skema yaitu Koperasi Pemasaran Jagat Kasih Kamulyan dengan indikator adalah lembaga perekonomian Nahdlatul Ulama, dan kemudian kita sudah punya pendidikan kader kewirausahaan Nahdlatul Ulama ini sudah 1 angkatan.
Nah, bagaimana kita akan menyelesaikan yang ketiga? Yang namanya adalah, nah ini kelompok ini, kelompok tani kehutanan sosial. Ini adalah mandat peradaban, misi betul. Di mana lebih cepatnya nanti, karena ini belum ada lembaganya, maka lebih cepat adalah kita buat namanya tim percepatan. Tim percepatan. Jadi skema kita adalah setelah nanti turun, maka pendampingan terkait budidaya pupuk semuanya akan didampingi oleh Kadang Tani Sawah Terus lewat LPPNU, lewat LPPNU. Mindsetnya kita tidak dengan pendidikan kader penggerak pertanian nahdlatul. Pasca panennya sudah kita siapkan sebuah sistem namanya Koperasi Kadang Tani Sawah Terus. Itu Koperasi Jagat Kasih Kamulya dengan LPPNU, dan nanti adalah pendidikan kader kebijakan, pendidikan kader kewirausahaan. Betul. Ini nanti yang akan kita turunkan ke cabang, ke MBC, dan juga sampai rantai. Maka dengan kita mengambil peran terhadap kelompok kehutanan sosial ini, maka otomatis NU hadir untuk memperkuat Jamiah Nahdlatul Ulama di. Nah, kalau pupuk tadi dijelaskan ada berapa luasan itu? Ada berapa luasan? Kalau saya hitung-hitung Kacung Balong itu sekitar 260.000 kakak yang akan mendapatkan manfaat. 260.000 sekian kakak yang akan mendapatkan. Kalau satu kakak ada 4 orang, satu suami, satu istri, itu kalau istrinya satu ya. Anaknya 5. Dari 264 kali sekian kali 4 berapa? Ini semuanya adalah warga. Artinya apa? Kalau NU tidak bergerak di sini, berarti ada 1 juta lebih warga Nabi yang tidak terlayani. Ketika nanti dilayani oleh orang lain, dan kemudian NU marah-marah, siapa yang rusak? Warga Nabi. Saya ingat sebuah hadis yang mengatakan, kalau Rasulullah mengatakan, lain orang sempurna imani, orang yang malam-malam dalam keadaan temannya dalam keadaan perang, ini ada hal lebih dari 1.500 suku.